Selamat sore pendengar Pro 1 RRI Serui dimanapun Anda berada. Salam jumpa kembali dalam program acara Tabura Dialog Mitigasi Bencana RRI Serui. Baik pendengar, pada Dialog Mitigasi Bencana Pro 1 RRI Serui kali ini, kami menghadirkan topik meningkatkan kewaspadaan di laut. Bersama narasumber dari KP3 Laut, juga ada KUPP dan Polair Kabupaten Kepulauan Yapen. Pada kesempatan kali ini bersama saya Anggra Raniwapai akan memandu jalannya dialog bersama ketiga narasumber. Di antaranya ada Kapolsek Kesatuan Pelaksanaan Pengamanan Pelabuhan KP3 Laut Serui, ada Bapak Ibda Saiful Hadi. Selamat sore Pak. Selamat sore. Ya, juga ada Kasat Polair Yapen, ada Ibtu Eko Budi Santoso. Selamat sore Pak. Selamat sore. Ya, dan juga Kepala KUPP Yapen atau yang mewakili ada Bapak Anton Palimbu. Selamat sore Bapak. Selamat sore. Apa kabar nih? Baik. Baik. Oke. Baik pendengar, meskipun cuaca buruk tidak terjadi setiap saat, akan tetapi warga tetap harus waspada ketika saat melakukan aktivitas di laut. Karena kondisi cuaca yang tidak menentu, dan untuk meningkatkan kewaspadaan saat cuaca buruk di wilayah perairan, terkadang pihak pengelola jasa transportasi laut dihimbau untuk selalu berhati-hati dalam mengangkut penumpang dan juga melakukan pelayaran. Bahkan para nelayan pun yang akan melaut juga akan mendapatkan himbauan agar tetap waspada saat berada di laut. Nah pendengar, guna mengantisipasi adanya laka laut dan juga untuk mewujudkan keselamatan pelayaran serta keamanan dibutuhkan peran semua pihak. Maka untuk itu siaran Tabura Dialog Mitigasi Bencana Pro 1 RRI Serui kembali menghadirkan topik meningkatkan kewaspadaan di laut yang akan dibahas bersama dengan ketiga narasumber mitigasi bencana sore hari ini. Baik, saya langsung ke Pak Kapolsek KP3 Laut, ada Bapak Ibda Saiful Hadi. Sebelum masuk ke topik pembahasan dialog sore ini, saya awali dengan pertanyaan, apa saja tugas dari KP3 Laut sebagai Kesatuan Pelaksanaan Pengamanan Pelabuhan dan berapa jumlah anggota KP3 yang bertugas di tahun 2023 ini? Baik, terima kasih para pemirsa semuanya yang ada di Kota Serui dan sekitarnya. Saya Kapolsek Kawasan Pelabuhan Laut, Ibda Saiful Hadi. Sebagaimana tadi pertanyaan yang disampaikan kepada saya, bahwa tugas pengamanan yang ada di kawasan pelabuhan laut ya meliputi pelaksanaan pengaman, yaitu berupa patroli maupun penjagaan serta memberikan edukasi kepada masyarakat, dan tentunya juga bersinergi dengan pihak UPP untuk bersama-sama melaksanakan patroli menjaga keamanan dan kenyamanan di areal pelabuhan, baik itu kepada para penumpang maupun kepada masyarakat yang ada di areal pelabuhan. Terus selanjutnya untuk jumlah personil di kawasan pelabuhan laut itu ada sebanyak 17. Yang mana 17 itu kami memberikan pos-pos kepada anggota di areal yang menjadi wilayah hukum kawasan pelabuhan, yaitu pelabuhan rakyat yang ada di Seru Laut dan juga di pelabuhan Kabuena. Dan juga personel kami satu orang kami lakukan pengamanan juga di kapal Masri untuk menjaga keamanan di atas kapal Masri sesuai dengan permintaan dari pihak KM Masri kepada Polsek kawasan pelabuhan memerlukan pengamanan karena sering terjadi gangguan-gangguan para penumpang yang dipengaruhi oleh minuman keras. Tapi syukur dengan adanya anggota kami yang bersinergi juga dengan pihak kapal Masri, semuanya dapat berjalan dengan lancar dan masyarakat merasa nyaman dalam melaksanakan aktivitas di kapal Masri. Demikian. Ya, baik Pak Saiful, ini seberapa penting nih peranan pengamanan pelabuhan dalam hal ini yang dilakukan oleh KP3 Laut. Nah, dengan upaya mendisiplinkan masyarakat pengguna jasa transportasi laut. Perannya agar mendisiplinkan masyarakat. Yang pertama kita mengajak masyarakat,
Untuk apabila akan bepergian, yang pertama yang tadi kami sampaikan juga, yaitu harus mempunyai tiket, ya, karena dengan tiket itu di dalamnya sudah tercantum asuransi, yang mana asuransi itu tentunya nanti bisa membantu masyarakat apabila hal-hal yang tidak diinginkan bisa terjadi di tengah laut, sehingga antisipasi para penumpang sudah ada dengan cara membeli tiket. Demikian. Ya, baik, saya langsung ke Bapak Kasat Pol Air, Bapak Ibtu Eko Budi Santoso, untuk memberikan edukasi nih kepada masyarakat. Bapak boleh jelaskan terlebih dahulu kepada pendengar Pro 1 RRI Serui apa itu Pol Air dan apa saja tugas-tugas dari Pol Air itu sendiri. Terima kasih. Kami akan memberikan edukasi kepada pendengar Pro 1 RRI Serui. Apa tugas dari Pol Air? Pol Air adalah satuan fungsi di lingkup Polres Kepulauan Yapen yang bertugas khusus dalam fungsi perairan. Jadi fungsi pengawasan perairan. Terus yang kedua, tugas Pol Air menyelenggarakan fungsi kepolisian perairan, penegakan hukum yang terjadi di wilayah hukum Polres Kepulauan Yapen. Ya. Kemudian pembagian patroli kegiatan dilaksanakan oleh anggota Satpol Air, yaitu melaksanakan patroli laut dengan menggunakan kapal patroli C3 yang dimiliki oleh Satpol Air ada 3, yaitu kapal patroli C3 Tanjung Andai 1013 dengan kekuatan mesin 150 PK kali 2 jadi 300 PK. Kemudian menggunakan kapal C3 dengan kekuatan mesin 85 PK. Kemudian kita menggunakan perahu karet dengan kekuatan 40 PK. Jadi kegiatan kita kemudian melaksanakan SAR apabila ada laporan laka laut. Kemudian melaksanakan kegiatan Bimas Pelairan, yaitu memberikan bimbingan masyarakat di pesisir pantai. Sehingga kalau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di sekitar itu, masyarakat bisa memberikan laporan kepada Satpol Air. Ya, pendengar Pro 1 RRI Serui, dialog mitigasi bencana akan jeda sejenak dan akan hadir kembali di segmen selanjutnya setelah beberapa pesan berikut ini. Oke. Ya, ini pengalaman. Waktunya kentongan. Berapa kecepatan gelombang tsunami? A. Secepat anak-anak berjalan. B. Secepat sprinter Usain Bolt. C. Secepat kereta melesat. Jawabannya adalah B. Secepat sprinter Usain Bolt, yang mampu berlari dengan kecepatan kurang dari 10 detik untuk mencapai jarak 100 meter. Cepat sekali. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia. Tahukah Anda, Indonesia termasuk kawasan aktif terjadinya gempa bumi dan tsunami. Ayo kita tanggap untuk bangun budaya kesiapsiagaan. Dengan tanggap gempa, waspadalah, gempa bumi yang kuat atau yang berlangsung lama dapat memicu tsunami dalam waktu singkat. Jauhi pantai maupun tepi sungai. Segeralah mencari informasi apa yang terjadi. Jika Anda merasakan gempa saat berada di dalam bangunan, jangan panik. Lindungi kepala, segera merunduk. Cari tempat aman seperti di bawah meja. Saat gempa berhenti, segera berlari menuju lapangan terbuka, menjauhi pantai. Dapatkan informasi peringatan dari BMKG melalui radio daerah, TV nasional, atau pengumuman di sekitar Anda. Jika terdengar bunyi sirine, kentongan, atau peralatan lain yang sudah disepakati, segera lakukan evakuasi. Ikuti jalur dan rambu evakuasi jika ada. Jika lokasi aman tidak diketahui, larilah sejauh mungkin dari pantai.
naiklah ke tempat yang lebih tinggi. Himbauan ini disampaikan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG). Baik, pendengar Pro 1 RRI Serui masih bersama narasumber dan juga dengan topik bahasan tentang meningkatkan kewaspadaan di laut. Nah, sangat penting untuk disimak bersama dialog mitigasi bencana Pro 1 RRI Serui, yang mana mengingat minimnya kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga keselamatan pada saat berada di laut. Ia berbicara seputar kewaspadaan saat di laut, khususnya di wilayah Yapen. Terkadang warga masyarakat yang hendak bepergian menggunakan jasa transportasi laut, baik yang disediakan oleh penyedia transportasi ataupun dengan menggunakan transportasi laut milik sendiri, kurang memperhatikan hal-hal penting terkait keselamatan. Nah, saat melakukan perjalanan laut di sektor wilayah Pelabuhan Yapen, ada kantor unit penyelenggara pelabuhan atau biasanya kita kenal dengan singkatan KUPP. Nah, seperti apa tugas KUPP Yapen? Saya langsung ke Pak Anton dalam hal ini mewakili Kepala KUPP Yapen atau unit penyelenggara pelabuhan. Mungkin bisa dijelaskan sedikit ya Bapak kepada pendengar Pro 1 terkait tugas dari KUPP Yapen seperti apa? Ya, baik, terima kasih. Selamat sore para pendengar Pro 1 RRI Serui dimanapun mereka berada. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Iya, baik pendengar Pro 1 RRI Serui dimanapun berada. Saya Anton Palimbu SE, mewakili Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Serui, akan menyampaikan tentang apa yang ditanyakan oleh Pro 1 RRI Serui, dan kami sebagai narasumber akan menjelaskan hal-hal sebagai berikut. Ya, baik, tugas KUPP kelas 2 Serui adalah sebagai unit pelaksana teknis yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Perhubungan melalui Direktur Jenderal Perhubungan Laut, yang mempunyai tugas antara lain melakukan pengawasan, pengaturan, dan pengendalian di pelabuhan sesuai KM 62 tahun 2010 tentang organisasi dan tata kerja KUPP di setiap pelabuhan pada pasal 2, di mana di situ dijelaskan bahwa kantor unit penyelenggara pelabuhan mempunyai tugas melaksanakan pengaturan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan kepelabuhanan, keselamatan, dan keamanan pelayaran pada pelabuhan, serta penyediaan dan atau pelayanan jasa kepelabuhanan yang belum diusahakan secara komersil. Nah, di dalam tugas pengawasan itu meluas. Ada pengawasan terhadap kegiatan bongkar muat, pengaturan tentang space di dermaga untuk setiap kapal yang akan sandar. Itu semua kita lakukan sebagai penguasa di pelabuhan atau sebagai kepala kantor unit penyelenggara pelabuhan di kelas 2 Serui. Seperti itu, Mbak. Baik, Pak Anton, jika kita ketahui bersama ya beberapa bulan lalu, yakni di awal tahun 2023 terjadi laka laut, yaitu kecelakaan speedboat yang membawa beberapa orang penumpang. Nah, untuk mengantisipasi laka laut tersebut, wajibkan masyarakat pengguna jasa transportasi laut atau penyedia transportasi laut seperti speedboat dan lain sebagainya untuk melaporkan keberangkatan kepada KUPP Serui atau KUPP Yapen. Iya, baik. Pertama, mengenai kejadian itu, pada saat sebelum kejadian tersebut, kami dari Syabandar atau dari UPP kelas 2 Serui sudah memberikan perintah tentang menunda keberangkatan kapal cepat, yaitu kapal Ekspres Bahari 99B dan kapal KM Fitra Telaga, karena pada saat itu keadaan cuaca tiba-tiba berubah ekstrim
dan diperkuat lagi dengan berita cuaca dari BMKG Kabupaten Kepulauan Yapen, sehingga kami menghimbau kepada setiap operator kapal di Pelabuhan Serui untuk menunda keberangkatan kapal sampai pada keadaan cuaca kembali normal. Sesuai dengan pasal 219 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang pelayaran, bahwa setiap kapal yang berlayar wajib memiliki SPB yang dikeluarkan oleh Sabandar. Itu artinya pemilik, operator kapal dan nakoda wajib memberitahukan keberangkatan kapalnya kepada Sabandar. Jika tidak melaporkan atau tidak mempunyai SPB, ada sanksi sesuai pada pasal 323 Undang-Undang Pelayaran Nomor 17 Tahun 2008 tentang pelayaran. Nah, tetapi khusus untuk kapal-kapal yang di bawah GT seperti speed kecil adalah kewenangan dari Dinas Perhubungan yang mengaturnya, sehingga kapal-kapal kecil setiap speedboat bukan rananya UPP Serui. Ya, artinya kan ada speed yang di bawah GT7 itu memang diatur oleh Dinas Perhubungan seperti itu. Nah, untuk setiap kapal yang berlayar memang harus mempunyai SPB, surat pemberitahuan berlayar. Nah, jika tidak, di dalam Undang-Undang Pelayaran sudah ada aturan-aturannya di situ, Mbak. Tapi ya bisalah kita tahu di setiap pelabuhan kan berbeda-beda, apalagi kita di Papua ini banyak kapal-kapal atau speed yang kita tidak tahu datang dari mana. Ya, ada yang lapor, ada pun juga yang tidak seperti itu. Tetapi pada dasarnya kita semua mengharapkan setiap kapal yang berlayar itu harus selamat sampai pada tempat tujuan masing-masing. Nah, pada saat itu memang situasi di pelabuhan dan di sekitarnya memang aman. Cuaca ya boleh dikata cerah. Tetapi ketika speed itu keluar, ya memang sudah jauh di luar sana baru tiba-tiba angin kencang. Nah, setiap kapal yang berlayar juga kami sarankan supaya bisa mencari perlindungan sementara, berlindung di pulau-pulau kecil kalau misalnya sudah berlayar baru terjadi cuaca demikian. Tetapi hal itu mungkin sudah tidak bisa dihindari karena sudah di tengah dan cuaca memang sangat ekstrim pada saat itu. Atap-atap pun berterbangan pada saat itu juga. Demikian. Baik, telah dijelaskan tadi bahwa KUPP ini bertugas mengelola kemudian mengatur pengendalian dan juga pengawasan kegiatan pelabuhan. Nah, secara keseluruhan jenis kegiatan apa saja yang dilakukan oleh KUPP Yapen ini? Iya, baik. Jenis kegiatan Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas 2 Serui dapat kami jelaskan sesuai dengan KM 62 tahun 2010 pada pasal 3. Dapat kami sampaikan sebagai berikut. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut. 1. Penyiapan bahan penyusunan rencana induk pelabuhan serta daerah lingkungan kerja atau yang biasa disebut dengan DLKR dan daerah lingkungan kepentingan atau biasa disebut dengan DLKP pelabuhan. Yang kedua, penyediaan dan pemeliharaan penahan gelombang, kolam pelabuhan, alur pelayaran, dan sarana bantu navigasi pelayaran. Yang ketiga, menjamin kelancaran arus barang, penumpang, dan hewan. Yang berikut, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan usaha jasa terkait dengan kepelabuhanan dan angkutan di perairan seperti yang pertama tadi kami jelaskan. Yang berikut, penyediaan fasilitas pelabuhan dan jasa pemanduan, tetapi untuk kami di UPP kelas 2 Serui kita belum ada jasa pemanduan di sini. Penjaminan keamanan dan ketertiban di pelabuhan. Nah, ini yang seperti dijelaskan oleh Pak Kapolsek KP3 Laut tadi, juga dari Polair. Itu setiap saat itu kita harus bersinergi melakukan pengamanan
terhadap pelayanan baik itu kegiatan bongkar muat maupun juga kegiatan embarkasi penumpang kapal Dobon Solo, KM Labobar, dan juga kapal-kapal perintis. Seperti itu. Pemeliharaan kelestarian lingkungan di pelabuhan. Nah, tugas-tugas KUPP juga itu ya menghimbau kepada setiap operator pemilik kapal untuk tidak membuang limbah di pelabuhan karena itu sangat mengganggu. Jadi memang harus kita jaga kelestarian lingkungan di pelabuhan. Demikian. Ya, baik. Bagaimana dengan standar pelayaran kapal kerja dari KUPP Yapen? Iya, baik, kami jelaskan standar operasional prosedur pelayanan kapal itu di setiap pelabuhan itu berbeda-beda. Untuk kami di Pelabuhan Serui, standar pelayanan kami kapal barang maupun kapal penumpang, pertama sebelum kapal datang, perusahaan pelayaran mengajukan pemberitahuan kedatangan dan keberangkatan kapal. Nah, untuk kapal barang, mereka juga mengajukan pemberitahuan kedatangan kapal dan perusahaan pelayaran menunjuk perusahaan bongkar muat untuk melakukan kegiatan bongkar muat di Pelabuhan Serui. Nah, ketika hal itu sudah dipenuhi dan kami sudah catat di kantor atas permohonan mereka, maka PBM melakukan kegiatan bongkar muat. Nah, sebelumnya tadi itu mereka juga mengajukan permintaan kegiatan bongkar muat, permintaan TKPM. Setelah itu kami layani, maka kegiatan selanjutnya dilakukan oleh PBM untuk melakukan kegiatan bongkar muat barang dari dan ke kapal sampai di lapangan penumpukan. Nah, untuk kapal penumpang sama seperti itu, Mbak. Kalau dulu namanya master kabel itu dari radio pantai baru ke kami, ke perusahaan pelayaran juga baru ke kami. Tetapi sekarang karena dengan adanya HP dan lain-lain jadi sangat memudahkan, sudah melalui HP. Tetapi setiap kapal yang akan datang, perusahaan pelayaran terlebih dahulu menyampaikan pemberitahuan kedatangan kapal. Nah, pemberitahuan kedatangan kapal itu ada banyak yang disebutkan di dalam, seperti ini, pemberitahuan kedatangan kapal. Bersama Peraturan Menteri, dengan ini diberitahukan bahwa akan tiba di Pelabuhan Serui kapal milik keagenan kami sebagai berikut. KM Dobon Solo dengan ukurannya semua dijelaskan di situ, dan juga jenis kegiatan bongkar muatnya, karena dari kapal penumpang juga ada kegiatan bongkar muat kontainer dan juga barang-barang general cargo, dan terutama untuk kegiatan penurun penumpang seperti itu. Ya, baik Pak Anton, ketika terjadi penundaan keberangkatan kapal, siapa yang paling bertanggung jawab terhadap penundaan tersebut dan apa faktor penyebab terjadinya penundaan keberangkatan kapal tersebut? Iya, baik, kami jelaskan. Dalam pasal 219 ayat 4 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2018 tentang pelayaran, Syah Bandar dapat menunda keberangkatan kapal untuk berlayar karena tidak memenuhi persyaratan kelautan kapal, atau karena pertimbangan cuaca, dan juga jika ada perintah tertulis dari pengadilan. Nah, soal siapa yang bertanggung jawab di situ, sebenarnya yang kita mau cari di sini adalah bagaimana pengamanan terhadap pelayaran itu. Nah, sebuah kapal yang akan berlayar tetapi sudah dalam cuaca buruk, nah tentu kami juga dari UPP menyarankan untuk tidak berlayar dulu sambil menunggu cuaca kembali baik atau normal baru bisa berlayar seperti itu. Nah, misalnya juga ada kapal dalam masalah, kalau ada perintah tertulis dari pengadilan bahwa kapal itu jangan diberangkatkan, maka kami bisa menunda, kami bisa menahan kapal itu sesuai dengan surat tertulis dari pengadilan seperti itu. Demikian. Ya, baik Pak, untuk mengoptimalkan fungsi pelabuhan nih, apa saja yang telah dilakukan oleh KUPP Yapen? Iya, dalam mengoptimalkan kegiatan pelabuhan di UPP kelas 2 Serui, dalam rangka peningkatan fungsi pelabuhan UPP Serui terus melakukan pengembangan infrastruktur maupun sarana penunjang lainnya seperti dermaga, alur pelayaran, terminal penumpang, lapangan penumpukan kontainer, juga peralatan bongkar muat seperti kren, forklift,
tronton. Di samping itu juga di dalam pelayanan kapal, Kementerian Perhubungan mengembangkan satu sistem pelayanan kapal dan barang melalui digital, yaitu Inapornet, yang kemarin kami sudah laksanakan sosialisasinya di Biak, dan itu sangat mempermudah dan mempercepat pelayanan kapal dan barang di setiap pelabuhan. Ya, terkait peningkatan tadi, di dalam peningkatan fungsi kepelabuhanan yang telah kami lakukan di sini, seperti kita tahu dulu nih dermaga kita hanya untuk satu kapal sandar. Nah, kami ingat ketika Bapak Erik Tanawani menjabat sebagai kepala KUPP di sini, pengembangan itu terus berlanjut sampai pada kepala kepelabuhan yang baru Bapak Fatoni juga pengembangan itu berlanjut. Ada kita lihat seperti sekarang ini terminal penumpang yang sangat representatif. Di dalamnya sudah ada AC, ada juga televisi yang sangat membuat kenyamanan para calon penumpang yang akan berangkat ke pelabuhan tujuan masing-masing. Nah, dan juga untuk penampungan kontainer, lapangan kontainer kita ini sangat bagus, sudah beton dan bisa menampung kurang lebih 250 kontainer yang ada di dalamnya. Nah, kontainer-kontainer ini berisi barang untuk kebutuhan perekonomian masyarakat Kabupaten Kepulauan Yapen, juga termasuk untuk kebutuhan Kabupaten Waropen. Nah, semuanya dari sini. Nah, itulah yang kita bisa lihat bahwa peningkatan sarana dan prasarana yang ada di pelabuhan kelas 2 Seru ini sangat luar biasa dan sangat signifikan dari tahun ke tahun. Ya, mudah-mudahan ke depannya ya kita semakin bisa tingkatkan fasilitas-fasilitas yang dapat menunjang kelancaran arus barang dan juga pelayanan embarkasi-debarkasi, baik kapal penumpang Dobon Solo, Labobar maupun kapal perintis. Demikian. Iya, baik, terima kasih Pak Anton. Saya beralih ke Pak Saiful ini. Nah, saat melakukan pengamanan pelabuhan, jenis pelanggaran-pelanggaran seperti apa yang sering ditemukan? Baik, untuk dalam pelaksanaan pengamanan kapal yang sering kami temukan pelanggaran-pelanggaran, biasanya masyarakat ini ada dipengaruhi oleh minuman keras. Itu. Terus yang kedua, ada pelanggaran lagi pencurian di atas kapal. Namun semuanya kami selalu menghimbau kepada masyarakat juga terus untuk tidak mengkonsumsi minuman keras, apalagi pada saat mau naik ke atas kapal, otomatis akan mengganggu para penumpang yang lainnya. Kenyamanan tidak akan didapat apabila ada salah satu orang yang sudah dipengaruhi oleh minuman keras. Juga masalah pencurian di atas kapal juga sering kami anggota mendapati sehubungan dengan laporan dari penumpang. Hanya penumpang yang kami dapati penumpang yang lanjutan, sehingga proses yang kami lakukan secara kekeluargaan. Kami membawa korban bersama tersangkanya, kami bawa ke kantor, kami lakukan mediasi secara kekeluargaan, kami buatkan surat pernyataan karena korban langsung berangkat lanjut menuju Jayapura maupun sebaliknya. Namun penegakan hukumnya tetap kami laksanakan, tergantung dari korban, namun semua bisa berjalan dengan lancar. Kegiatan-kegiatan pengamanan kami juga kepada para penumpang bisa berjalan aman semua. Iya, baik. Pak Saiful, dari data di sepanjang tahun 2022 sampai dengan 2023 ini, kira-kira berapa banyak pelanggaran yang sudah terjadi dan jenis pelanggarannya meliputi apa saja? Kalau untuk pelanggarannya nggak terlalu banyak, antara 2022-2023 itu hanya kadang-kadang saja kegiatan pelanggaran-pelanggaran itu terjadi. Yang agak menonjol itu yang tahun 2023 itu yang penangkapan ganja. Nah, itu dari anggota kami bersama-sama dengan Sat Narkoba Polres Kepulauan Yapen mendapatkan sekitar kurang lebih itu mungkin sekitar 2 kilo itu ya. Sehingga selanjutnya
dari Polsek Kawasan Pelabuhan menggeser langsung ke Satres Narkoba Kepulauan Yapen untuk ditindaklanjuti dan sekarang sudah masuk di pengadilan, sudah proses lanjut. Baik, saya beralih ke Pak Eko selaku Kasat Pol Air Yapen. Di sepanjang tahun 2022 sampai dengan 2023 ini, kira-kira ada berapa banyak kasus kecelakaan laut yang sudah ditangani oleh rekan-rekan di Satpol Air dan apa yang menjadi penyebab laka laut tersebut? Terima kasih. Untuk jumlah laka laut yang terjadi dari tahun 2022 sampai 2023 itu sebanyak 4 kasus ya. Yaitu laka laut yang terjadi di perairan Yapen Timur. Terus yang kedua, laka laut di perairan Miusnum Musindi, daerah Yapen Barat. Terus yang ketiga terjadi di Ambai, perairan Ambai, yaitu itu orang yang mabuk berkelahi sama istrinya dan dua-duanya lompat ke laut. Ya. Terus yang ketiga di perairan Banawa sini, orang mancing. Ya, jadi kalau kita sebetulnya untuk laka laut yang berat itu ada 2, yang di Yapen Timur dan di Musindi, karena itu menyangkut masalah penumpang, membawa penumpang. Kalau yang terjadi lompat dari kapal besar itu memang disebut laka laut juga karena dia terjun ke laut. Istrinya ditemukan, tapi yang suaminya ini yang tidak kita temukan sampai sekarang. Terus yang orang mancing itu karena pengaruh dari cuaca juga, yaitu rata-rata terjadinya laka laut ini perubahan cuaca yang tiba-tiba, dari teduh tiba-tiba ada gelombang angin dan sebagainya mengakibatkan laka laut itu. Ya. Yang terjadi di Yapen Timur itu malah waktu berangkat dalam keadaan cuaca yang baik, pertengahan perjalanan tiba-tiba angin dan gelombang besar, akhirnya karena kapasitas muatannya kadang-kadang berlebihan seperti speedboat itu, karena kelemahannya masyarakat kita ini kalau berlayar tidak mau menyampaikan ke kita ya. Pada umumnya tidak mau menyampaikan ke kita. Kita sering mengimbau. Kami mempunyai rencana juga dengan UPT, KUPP dan Kapolsek KP3 nanti dengan Jasara Harja itu yang mempunyai kewenangan untuk memberikan sosialisasi masalah santunan Jasara Harja. Jadi dia nanti bisa memberikan masukan pada speedboat itu apa kalau dia mau sebagai speed penumpang, nanti kita bisa memfasilitasi lewat Jasara Harja. Dia dipungut tarikan Jasara Harja, tapi kalau ada laka laut berarti ada jaminan asuransinya. Nah, itu mungkin koordinasi kami nanti selaku penanggung jawab perairan bersama-sama dengan KP3 Laut, bersama KUPT dan sama nanti Jasara Harja kita akan memberikan sosialisasi, terutama kalau kita SAR itu kita melibatkan instansi terkait seperti TNI AL dan Basarnas, karena kita harus sama-sama, kita tidak bisa bekerja sendiri karena SAR nasional itu ada di Basarnas. Nanti dia bisa memberikan kita panduan jalurnya, jalur mana yang harus kita cari, karena di situ ada schedule-nya semua, ada gambar petanya, arah angin, kekuatan arus seberapa. Ya, kita juga dalam pencarian ini kita tidak bisa asal-asal langsung berangkat begitu saja, tidak. Sebelum kita adanya laka laut ini kita harus ada laporan dari masyarakat. Terus yang kedua, kita melaporkan kepada pimpinan kita minta petunjuk lanjutannya untuk kita melaksanakan pelaksanaan SAR ini dan berkoordinasi dengan tim SAR gabungan. Baik, seperti apa nih Pak standar operasional prosedur atau SOP dalam penanganan kasus kecelakaan laut yang dilaksanakan oleh Satpol Air Yapen? Terima kasih. Standar SOP, standar operasional prosedur yang kami lakukan sebagai Satpol Air untuk penanganan laka laut, yaitu kita pertama yang tadi kami sudah sampaikan juga, kami harus menerima laporan dari masyarakat bahwa ada terjadinya laka laut.
setelah itu kami melaporkan kepada pimpinan kami, Kapolres Kepulauan Yapen, dan kami minta saran pendapatnya untuk apa yang harus kita lakukan. Kemudian kami melaksanakan APP yang dipimpin oleh Kasatpol Air kepada anggota Satpol Air. Terus menyiapkan kapal dan perlengkapan peralatan yang akan dipakai. Jadi kita harus siapkan semua perlengkapan kapalnya, peralatan apa yang kita bawa untuk melaksanakan penanganan laka laut. Terus berkoordinasi dengan Basarnas dan TNI AL kalau di kabupaten dengan BNPB. Dan yang satu apa, Pak Sebul? Yang satu yang bukan BNPB, ini satu apa? Penanganan yang SAR. Bukan SAR, BNPB, BPB apa kalau untuk bencana itu? Bukan. Nah, di samping itu kami juga memberikan imbauan kepada BNPB kan untuk penanggulangan Bencana Nasional. Ya, penanggulangan bencana nasional. Jadi kita semua harus berkoordinasi. Mungkin itu prosedur dari kami, Bu. Baik, Pak, saat melakukan patroli laut ini, jenis pelanggaran apa saja yang paling ditemui? Kalau umumnya dalam kita melaksanakan patroli laut, kita sering menemukan kelengkapan kapal yang masih kurang. Contohnya life jacket itu sangat penting sekali. Life jacket itu. Kapal-kapal pada umumnya menganggap itu tidak penting mungkin. Kita lihat kekuatan kita, berapa penumpang kita yang kita bawa, kita harus siapkan sesuai kapasitasnya. Life jacket, terus kalau perlu jerigen, kalau perahu-perahu kampung itu kan ada jerigen kosong bisa untuk menjaga stabilitas di laut, ya, untuk menjaga dan kelebihan pada umumnya juga terjadinya laka laut itu karena penumpang atau muatan barang yang berlebihan, tidak sesuai kapasitasnya. Dan lagi kapal harus mempunyai radio. Jadi sesuatu saat itu kita bisa berkomunikasi lewat radio. Mungkin itu saja. Baik, sanksi apa nih Pak yang diberikan kepada para pelanggar saat melakukan kegiatan atau aktivitas di laut yang melanggar ketentuan wilayah perairan? Sanksinya untuk sesuai aturan ya kita proses sesuai hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Terus yang kedua, kita bisa memberikan himbauan-himbauan kepada pelanggar jika itu masih bisa kita anggap tidak melebihi atau masih biasa-biasa saja, dan kita berikan himbauan kalau bisa jangan diulangi lagi kejadian itu. Karena itu akan merugikan diri kita sendiri. Terima kasih. Iya, untuk kasus laka laut ini, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk penyelidikan yang dilakukan oleh Satpol Air dalam menangani kasus kecelakaan laut tersebut? Dalam penyelidikan laka laut, kita selaku petugas Satpol Air perairan, jadi kita mempunyai waktu paling sedikit 7 hari atau 1 minggu. Dan kita bisa melihat dengan situasi dan keadaan bisa sampai 14 hari. Iya, yang terakhir nih Pak, apa saja yang menjadi faktor penyebab laka laut yang sering terjadi? Yang menyebabkan laka laut yang terjadi yaitu satu, kadang-kadang muatan yang berlebihan yang dibawa oleh kapal tersebut. Yang kedua, faktor dari cuaca yang berubah-ubah. Cuaca sekarang ini juga termasuk masih ekstrim karena kita sering mendapat informasi dari BMKG. Ya mungkin itu, Bu. Ya. Ya, baik pendengar, dialog mitigasi bencana bersama Pro 1 RRI Serui akan kita lanjutkan pada sesi berikut setelah jeda berikut. Waktunya kentongan.
Selain dengan intensitas, seberapa sering getarannya terjadi, kita bisa memperkirakan besarnya gempa itu dengan cara apa lagi ya? A. Durasi getarannya. B. Waktu gempa terjadi. C. Suhu atau temperatur udara. Jawabannya adalah A. Durasi getarannya. Jika durasi getaran gempa yang terjadi semakin panjang, maka akan semakin kuat dan lama getaran yang terjadi. Ketika durasi getaran terjadi selama 10 detik dan kita tidak bisa berdiri, maka kita bisa memperkirakan bahwa itu adalah gempa besar. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia. Mengembangkan disiplin sedini mungkin pada si kecil, tak perlu menunggu hingga ia besar nanti. Tak cuma agar patuh aturan, tapi juga mengembangkan kontrol diri sebagai cikal bakal kelak. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia. Pendengar dialog mitigasi bencana sesi terakhir bersama narasumber kita di sore hari ini. Saya ucapkan selamat sore ya bagi Anda yang masih tetap setia bersama kami mendengarkan program acara Tabura, siaran dialog mitigasi bencana luar studio. Ya, pada dialog sesi sebelumnya kita sudah mendapatkan banyak informasi terkait hal-hal yang perlu diperhatikan bersama saat kita melaut. Nah, saya ke Pak Saiful ini. Apa saja upaya atau langkah pengamanan yang sudah dilakukan untuk meminimalisir angka pelanggaran? Baik, langkah-langkah yang dilakukan oleh Polsek Kawasan Pelabuhan Laut yang pertama untuk menekan angka pelanggaran itu yaitu meningkatkan kegiatan patroli baik itu di areal pelabuhan maupun pada saat kapal masuk di pelabuhan, baik itu kapal besar seperti Doben Solo maupun kapal-kapal barang maupun kapal sabuk Nusantara yang masuk. Terus yang kedua, selalu memberikan himbauan kepada masyarakat untuk selalu menjadikan masyarakat yang tertib, masyarakat yang sehat dengan cara menghindari minuman keras yang tentunya dapat mengganggu para penumpang yang lain atas ketidaknyamanannya. Terus yang selanjutnya selalu memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa mari kita jadikan masyarakat yapen atau penumpang yang sehat, penumpang tanpa mengkonsumsi minuman keras maupun narkoba dan sejenisnya, sehingga kita bisa menciptakan situasi penumpang yang nyaman, yang tertib dan sebagainya. Ya baik, apa yang seharusnya dilakukan oleh penyedia transportasi laut atau masyarakat pengguna jasa transportasi laut untuk mencegah terjadinya kecelakaan pada saat melakukan perjalanan dengan moda transportasi laut? Mungkin bisa dijawab oleh Pak Eko atau Pak Anton, silakan. Himbauan kami kepada pemilik jasa transportasi laut yaitu yang pertama mewaspadai cuaca buruk dan gelombang besar. Masyarakat nelayan agar tetap memantau dan memperhatikan perakiraan cuaca yang dikeluarkan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika atau BMKG sebelum melakukan aktivitas di laut. Yang pertama. Yang kedua, kami mengimbau untuk selalu membawa alat keselamatan seperti life jacket, jerigen kosong, serta membawa obat-obatan mengingat saat suatu cuaca di laut bisa berubah ekstrim. Terus yang ketiga, kami agar segera melapor atau menghubungi Satpol Air atau SAR dan TNI AL atau KP3 Laut jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Mungkin mau ditambahkan oleh Pak Anton? Oke. Iya baik pendengar dan juga narasumber, sebelum mengakhiri dialog mitigasi bencana di sore hari ini, kepada ketiga narasumber kita persilakan untuk memberikan imbauan kepada masyarakat terkait dengan topik dialog kita kali ini, yaitu meningkatkan kewaspadaan saat di laut. Silakan. Iya baik, pendengar Pro 1 RRI Serui dimanapun berada, kami atas nama Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Serui menghimbau
kepada seluruh masyarakat pengguna transportasi laut, tetapi juga kepada pemilik kapal dan operator kapal agar selalu mentaati peraturan tentang keselamatan di laut, dan juga kepada semua masyarakat pengguna jasa transportasi laut agar menjaga alat-alat keselamatan yang ada di atas kapal seperti life jacket, sekoci, life raft, dan lain-lain, karena itu sangat membantu apabila di dalam pelayaran terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Dan untuk yang terakhir, kami menyampaikan bahwa kami menghimbau kepada semua masyarakat Kabupaten Kepulauan Yapen, khususnya kepada masyarakat pengguna transportasi laut, mentaati peraturan berlayar. Itu berarti mendukung terciptanya keselamatan berlayar di laut. Demikian yang perlu kami sampaikan, Ibu. Ya, mungkin ada himbauan lagi dari Pak Saiful, silakan. Baik, terima kasih. Untuk kami dari kawasan pelabuhan yang menyangkut masalah pengamanan, kami menghimbau kepada masyarakat Kabupaten Kepulauan Yapen yang akan bepergian menggunakan kapal, baik itu kapal Dobon Solo dan Labubar ataupun dengan Sabuk Nusantara. Saya minta dan saya menghimbau kepada masyarakat untuk wajib membeli tiket. Untuk wajib membeli tiket karena dalam tiket itu sudah tercantum tentang asuransi semua. Jadi apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan pada saat berlayar, Bapak Ibu atau para penumpang semuanya bisa mendapatkan asuransi yang didapat dengan membeli tiket. Terus yang kedua, kami menghimbau juga kepada masyarakat apabila bepergian menggunakan kapal, khususnya kapal besar seperti Dobon Solo dan Labobar, tidak usah membawa keluarga-keluarganya yang mau berangkat, ya. Cukup yang berangkat saja, mungkin pengantar 1 atau 2 orang saja cukup itu. Untuk masalah barang semuanya serahkan sama TKBM, yang mana TKBM ini sudah kami bina, sudah kami didik mereka. Sebelum kapal berangkat, kami selalu mengapelkan para TKBM, menghimbau para TKBM untuk selalu melaksanakan aturan-aturan dalam mengangkut barang para penumpang. Terus juga kami menghimbau kepada masyarakat, ayo kita berhenti dengan minuman keras karena tidak ada hal yang positif yang diambil dengan kita mengkonsumsi miras. Yang ada hanya apa? Akan menimbulkan tindak pidana, akan menimbulkan keributan, juga menimbulkan terjadinya ketidaktertiban di areal pelabuhan maupun di kapal. Terus selanjutnya kami juga menghimbau kepada masyarakat ikuti aturan petugas pada saat akan berangkat. Apa yang menjadi perintah petugas semuanya hanya satu, untuk memberikan kenyamanan kepada masyarakat dan memberikan jalannya para penumpang yang naik maupun turun menjadi tertib. Demikian. Ya, himbauan terakhir dari Satpol Air. Terima kasih. Kami dari Satpol Air menghimbau kepada seluruh warga masyarakat Kota Serui, khususnya di Serui, meningkatkan kewaspadaan di laut adalah sangat penting. Karena itu untuk kita, dan kita harus bisa menerima saran, pendapat dari semua pihak, baik dari masyarakat, baik dari petugas maupun dari pelaksana sendiri. Kami sesuai dengan tugas pokok Satpol Air membina dan menyelenggarakan fungsi kepolisian perairan dalam rangka melayani, melindungi, mengayomi, memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat serta penegakan hukum di wilayah perairan. Kami menghimbau pada masyarakat untuk melihat cuaca yang suatu saat dapat berubah-ubah. Jangan lupa kelengkapan kita berlayar, khususnya perahu-perahu kampung yang untuk berbelanja ke kota dengan jumlah yang kecil 2-3 orang, tolong kelengkapan itu harus dipenuhi, karena kita tidak tahu di jalan itu apa yang akan kita terjadi dan apa yang akan kita laksanakan, karena semuanya akan berubah-ubah cuaca. Itu aja mungkin dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Iya, ada tambahan dari Pak Anton, silakan. Iya, sebelum acara ini ditutup, kami tambahkan seperti yang disampaikan oleh Pak Kapolsek KP3 Laut tadi. Ya, memang itu
selalu kami himbau kepada masyarakat, khususnya para penumpang kapal Domon Solo dan Labobar yang setiap saat masuk di Pelabuhan Serui. Ketika mereka sudah berada di sekitar terminal, bahkan mereka sudah duduk di dalam ruangan terminal, kami selalu menghimbau dengan menggunakan TOA bahwa setiap orang yang akan berlayar harus mempunyai tiket. Itu harus diketahui itu. Setiap orang yang berlayar, penumpang harus mempunyai tiket. Nah, setiap saat itu kami sampaikan di dalam ruangan terminal. Dan juga seperti yang disampaikan Pak Kapolsek tadi, itu memang fenomena yang terjadi di kita di Kepulauan Yapen ini. Biasanya kalau satu orang berangkat itu penumpangnya lebih dari 10 orang atau bahkan lebih banyak lagi dari itu. Nah, kami berharap orang yang berangkat ya cukup pengantarnya sampai di terminal saja, tidak usah masuk ke dalam dermaga, karena nanti mereka berdempet-dempetan di dalam, bahkan mungkin dia ada penyakit-penyakit yang bisa menular, bisa kita bawa ke rumah. Jadi lebih baik tinggal saja di rumah. Yang berangkat kita antar sampai di terminal saja, selesai kita pulang. Ya, yang berangkat yang punya tiket itu berangkat. Jadi itu sangat penting, harus mempunyai tiket. Nah, setiap orang juga itu ya bagaimana caranya nyaman di atas kapal. Nah, janganlah kita membawa miras. Selalu kami dapati bersama dengan KP3 itu, biasanya pada saat-saat kapal mau berangkat. Pada saat-saat kapal mau berangkat, sudah terakhir biasa itu lari-lari dari terminal menuju ke sana, sudah bawa kantong. Ketika kita periksa ternyata adalah minuman keras. Ya, boleh-boleh saja mereka mungkin minum di rumah atau di mana saja, tetapi jangan kita bawa ke atas kapal. Dengan membawa minuman keras, kita mungkin mabuk, menjadi masalah di atas kapal, jadinya menjadi masalah besar. Nah, itu kita kan tidak mau seperti itu. Nah, sekali lagi kami himbau kepada setiap orang yang berangkat, supaya lebih awal membeli tiket di PT Pelni. Lebih awal membeli tiket di PT Pelni, supaya ketika kapal sudah datang, sudah tidak tergesa-gesa. Karena dia harus boarding lagi di terminal, baru bisa masuk. Nah, untuk kita di Pelabuhan Serui, kami lihat ya sedikit ya disiplin. Apalagi buru-buru, kami sangat mengapresiasi TKBM, karena setiap melakukan kegiatan kami apelkan mereka dulu dan belum bisa masuk ke dalam dermaga atau area kapal sandar. Nanti ketika kapal sandar betul-betul aman, sudah pasang tangga, baru TKBM masuk. Itu satu apresiasi yang kami berikan untuk buru-buru TKBM yang ada di Pelabuhan Serui. Demikian yang mungkin kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf apabila ada hal-hal yang tidak sesuai atau yang mungkin menyinggung perasaan, kami mohon maaf. Demikian, terima kasih. Baik, pendengar, demikian himbauan yang telah disampaikan oleh narasumber kita di sore hari ini. Dan keselamatan serta keamanan pelayaran adalah merupakan tanggung jawab bersama dan tidak bisa ditawar-tawar lagi. Maka dengan meningkatkan kewaspadaan saat berada di laut, setidaknya dapat mengurangi resiko kecelakaan laut. Pendengar Pro 1 RRI Serui, sekian dialog bersama narasumber pada kesempatan hari ini. Dan kami berharap segala informasi pada dialog mitigasi bencana RRI Serui dapat memberi edukasi yang bermanfaat bagi Anda. Terima kasih untuk narasumber, juga untuk pendengar setia Pro 1 RRI Serui. Dan tanpa terasa, waktu yang mempertemukan dan waktu juga lah yang memisahkan kebersamaan kita dalam program Tabura Dialog Mitigasi Bencana Pro 1 RRI Serui. Akhirnya saya Anggra Raniwapai dan juga segenap kru yang bertugas mohon pamit undur diri, dan kita akan berjumpa kembali di lain waktu. Selamat sore dan sampai jumpa.